Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao mengingat berulang-ulang bagaimana rasanya ketika Dewa Binatang telah menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya. Jika dia bisa membuat lubang hitam seperti itu, akankah kultivasinya meningkat lebih cepat? Bahkan jika kultivasinya tidak meningkat, seperti apa rasanya karena ledakannya dalam pertempuran? Yu Hao mulai mengedarkan benang kekuatan jiwa itu dalam dantiannya. Saat dia merenung, dia memutar dan menekannya. Itu tampak seperti di mana rahasia Dewa Binatang berada. Kecuali menggunakan kekuatan spasial masih menjadi misteri baginya. Benang kekuatan jiwa mulai berputar semakin cepat ketika Yu Hao dengan sengaja mengendalikannya dengan kekuatan spiritualnya. Kecepatan putarannya mulai melambat saat proses kompresi. Apa yang terjadi? Apakah metodeku salah? Tapi kekuatan jiwa di Tian jelas dibentuk oleh lubang hitam kecil yang berputar dengan kecepatan tinggi. Setiap lubang hitam berisi kekuatan spasial dan kekuatan jiwa yang sangat besar. Apakah ada yang salah dengan caraku menekan kekuatan jiwa? Yu Hao menanamkan lebih banyak kekuatan spiritual saat dia memikirkan berbagai hal dan memaksa kekuatan jiwanya untuk terus berputar lebih cepat, namun dia berhati-hati untuk tidak mengompresnya lagi. Yu Hao segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia langsung meningkatkan kontrolnya atas kekuatan spiritualnya untuk membuat pusaran air berputar lebih lambat. Kecepatan rotasi kekuatan jiwa melambat dan penyerapan kekuatan jiwa eksternal secara alami melemah. Volumenya berhenti meningkat, tetapi kekuatan jiwa yang dipadatkan juga mulai perlahan meleleh dan menjadi cair sekali lagi. Akhirnya, utas kekuatan jiwa kembali normal di bawah kendali cermat Yu Hao dan mengembalikan semua kekuatan jiwa dalam dantiannya. Itu terus beredar sesuai dengan jalur kultivasi teknik surga misterius. Yu Hao benar-benar bingung setelah percobaannya. Ia tidak mungkin bertanya pada Dewa Binatang di Tian karena di Tian akan sangat senang jika kekuatan jiwanya meningkat lebih lambat. Di Tian tidak mungkin memberitahu rahasianya, namun cara di Tian mengedarkan kekuatan jiwanya sendiri meninggalkan kesan yang mendalam di benak Yu Hao, dan ia samar-samar bisa merasakan bahwa cara mengedarkan kekuatan jiwanya adalah metode yang akhirnya akan ia capai. Melakukan eksperimen pada tubuhnya di sini terlalu berbahaya. Salah langkah tunggal akan sama dengan menciptakan bom di dalam dirinya sendiri. Yu Hao memutuskan bahwa setelah tubuhnya pulih, ia akan menyalurkan kekuatan jiwanya keluar dari tubuhnya dan mengendalikannya di luar. Seharusnya tidak ada masalah dengan kekuatan spiritualnya. Paling tidak, dia harus mencari tahu rahasia bagaimana kekuatan jiwa dan kekuatan spasial menyatu bersama. Dia harus meminta istirahat pada Penatua Swan setelah dia kembali ke akademi. Meskipun Penatua Swan bukanlah seorang limit Dolo, dia masihlah Dolo Transcendent peringkat 98. Jadi, dia juga harusnya bekerja ke arah yang sama. Tubuhnya menjadi lebih baik dan meridiannya memperbaiki dirinya terus-menerus. Yu Hao bisa bangun sendiri pada malam hari. Semua orang dari Shrek yang duduk di kantin melirik Yu Hao lagi dan lagi. Suatu keajaiban. Apa yang terjadi pada Yu Hao sungguh luar biasa. Dia adalah seseorang yang meridiannya hampir sepenuhnya hancur. Bukan saja dia tidak mati, tetapi itu baru 3 atau 4 hari dan dia sudah bisa bangun dan berjalan. Apa itu? Jika bukan keajaiban, mereka akan menyimpulkan bahwa dia memiliki tubuh abadi jika mereka tidak mengenalnya dengan baik. Susan Si menatap ekspresi pucat Yu Hao dan berkata, "Yu Hao, siapa yang akan kamu tugaskan untuk menjagamu malam ini?" Ye Guidan dan Qiu tersibuk ketika mereka mendengar kata-kata Susan Si. Tang Wutong sedang minum supnya dan sendoknya bergetar sedikit ketika dia menumpahkan sup kembali ke mangkuknya.
Wo Yuhao tersenyum dan berkata, tidak perlu. Kita berada di dalam kamp militer utama dari Angkatan Darat Barat Laut dan kita sangat aman. Aku bisa bergerak sendiri juga. Jadi aku tidak perlu seseorang untuk merawatku. Terima kasih semuanya. Untuk beberapa hari terakhir, aku akan sepenuhnya pulih setelah 2 hari lagi dan kemudian kita bisa kembali ke akademi. Kekecewaan muncul pada Ye Guidan dan Qiu Qiu, sedangkan Tang Wutong menghela nafas lega. Dia bahkan tidak melirik Wo Yuhao sedikit pun sepanjang makan malam. Setiap kali dia berpikir tentang menyeka dan membersihkan Wo Yuhao pada malam sebelumnya, dia akan merasa malu yang tak terkendali. Mengapa aku membantunya melakukan sesuatu seperti itu kemarin? Itu tidak bisa dipercaya. Susansi melirik ketiga wanita itu dan senyum aneh muncul di wajahnya. Baiklah kalau begitu, kamu harus hati-hati malam ini. Benar, Wutong sangat dekat denganmu dan kamu dapat memanggilnya jika merasa ada sesuatu yang salah. Dia harusnya bisa bergegas sesegera mungkin. Benar kan, Wutong? Tang Wutong mengangkat kepalanya dan menatap Susansi dan kemudian pada Wo Yuhao. Ekspresinya jelas sedikit kaku ketika dia mengangguk. Wo Yuhao mengira dia tidak begitu rela ketika dia melihat ekspresinya dan buru-buru berkata, tidak apa-apa Wutong, aku pikir aku tidak akan merepotkanmu. Ya, Tang Wutong mengakui sebelum dia menundukkan kepalanya sekali lagi. Semua orang kembali ke tenda untuk beristirahat setelah makan malam. Kamp tentara Angkatan Barat Laut agak kosong pada saat ini karena sebagian besar tentara sudah dikerahkan ke pegunungan Mingdo. Adipa Terma Putih dan Putri Ciu Ciu harus mengarahkan semuanya ke sana, jadi mereka juga tidak ada. Wo Yuhao merasa jauh lebih baik ketika dia menyilangkan kakinya dan duduk di tempat tidurnya. Meridian barunya telah terhubung kembali sepenuhnya dan hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah membiasakan diri dengannya. Pada saat yang sama ia harus membiarkan meridiannya berkonsolidasi dan memperkuat diri dengan makanan dari energi kehidupannya. Mereka harus dapat pulih sepenuhnya segera. Emas kehidupan, benar-benar eksistensi yang mistis. Wo Yuhao mengeluarkan belati penjaga kehidupan dan tombak naga emasnya. Seperti yang Wang Shu'er katakan kepadanya, belati penjaga kehidupan dan tombak naga emas jelas saling melengkapi. Wo Yuhao mengerutkan keningnya saat dia berpikir keras. Belati penjaga kehidupan memancarkan energi kehidupan yang luar biasa, sementara tombak naga emas tampak jauh lebih pendiam. Tampaknya ada cahaya keemasan yang mengalir di dalam rona keemasan dalam tombak naga emas. Mungkinkah itu karena telah mencicipi darah banyak makhluk dan tombak itu sendiri mengeluarkan aura yang suram dan sunyi? Kedua item memiliki karakteristik yang sama dalam menyerap energi kehidupan, tetapi mereka berbeda karena belati penjaga kehidupan menyerap energi kehidupan dari benda-benda mati dan mengubahnya menjadi energi kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan, sedangkan tombak naga emas melakukan yang sebaliknya. Mungkinkah keduanya bisa disatukan? Wo Yuhao terus merenungkan saat dia menyatukan kedua item itu dan fokus pada transformasi keduanya saat saling menekan. Wo Yuhao dengan cepat menemukan bahwa tidak ada yang berubah terlalu banyak ketika ditekan bersama. Mereka tidak saling menolak, tetapi mereka juga tidak saling menarik. Sepertinya aku tidak bisa membuat mereka bersatu. Setidaknya aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya pada saat ini. Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Mata takdirnya berkedip dan menyerap kembali tombak naga emas pada saat itu dan semua gagasan muncul di benaknya. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menggabungkannya, dapatkah mereka bergabung melalui takdir dalam mata takdirnya? Mata takdir berisi kekuatan mistis takdir dan merupakan kekuatan yang bahkan Dewa Binatang Titian tidak bisa mengerti. Dewa Binatang tidak bisa mendeteksi keberadaan belati penjaga kehidupan sebelum ini karena terkandung dalam mata takdir Wo Yuhao. Wo Yuhao telah menyimpan dan memelihara kedua item itu di mata takdir secara terpisah sebelumnya. Bagaimana jika dia mengubah metodenya? Dengan itu Wo Yuhao menempatkan keduanya di tempat yang sama. Dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Mereka berdua di bawah pengaruh kekuatan takdir, tetapi mereka hanya duduk di sana dengan tenang,
Tidak berbeda dengan bagaimana mereka berada di luar. Wu Yuhao tidak khawatir karena dia tahu bahwa hal-hal baik hanya datang kepada mereka yang menunggu. Kedua item yang bergabung bersama-sama mungkin bisa memberinya kejutan yang tak terduga. Keduanya adalah kartu trufnya sendiri. Wu Yuhao selesai berurusan dengan dua senjata yang hampir bisa dianggap sebagai senjata ilahi dan pikirannya kembali ke ingatannya tentang kekuatan jiwa di Tian. Wu Yuhao tidak berani bereksperimen di dalam tubuhnya karena ia akan berada dalam masalah besar jika terjadi kesalahan. Namun semuanya berbeda di luar tubuhnya. Meskipun Wu Yuhao tahu bahwa dia harus menunggu sampai tubuhnya benar-benar pulih sebelum mencoba percobaan ini, dia tidak bisa menahan godaan sekarang. Keinginannya pada kekuatan bahkan lebih kuat setelah berhadapan dengan Ye Shisui dan memahami rahasia kekuatan jiwa di Tian tidak diragukan lagi akan sangat membantu untuk perbaikan dalam kultivasinya. Wu Yuhao melakukan eksperimennya. Ia melakukannya di luar dengan kekuatan jiwa murninya. Itu secara bertahap menjadi pusaran air. Wu Yuhao mengingat dengan sangat jelas bahwa setiap keberadaan yang menyerupai lubang hitam dalam tubuh dewa binatang itu berputar dengan kecepatan yang hampir tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Kecepatan rotasi mereka jelas penting untuk memanfaatkan kekuatan spasial. Dia belum tahu triknya, jadi dia harus bereksperimen sesuai dengan apa yang dia bisa amati saat ini. Pusaran air mulai berputar lebih cepat sementara itu menjadi semakin kecil dan perlahan-lahan mulai mengeras. Wu Yuhao bisa merasakan bahwa dia sedang melakukan sesuatu. Pusaran air kecil secara bertahap dikompresi menjadi seukuran kacang. Itu telah menjadi sangat padat dan dibentuk seperti corong. Itu terus berputar dengan kuat sementara aura kekuatan jiwa yang memancar melemah. Apakah ini berarti aku dapat memperkuat kekuatan jiwaku dan menyimpannya secara eksternal? Ini ajaib. Jika aku bisa melakukan itu, apa yang akan terjadi jika aku menempatkan kekuatan jiwa yang sangat padat ini ke dalam botol susu? Efek apa yang akan aku capai? Botol susu bermanfaat, tetapi kekuatan jiwa yang bisa dikandungnya pada akhirnya terbatas dan bahkan botol susu kelas atas hanya setara dengan kekuatan jiwa dari seorang sagi jiwa. Botol susu tidak begitu penting bagi instru jiwa tingkat tinggi. Mungkin aku bisa membuat botol susu kelas yang lebih tinggi setelah ini. Wu Yuhao sangat gembira dengan penemuannya yang mengejutkan. Dia terus bereksperimen. Wu Yuhao bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya sedang dikompres ke level maksimum. Sementara kecepatan putarannya tampaknya telah mencapai batasnya juga. Akan sulit bagi kekuatan spiritualnya untuk membuatnya berputar lebih cepat, tetapi volumenya tidak berubah secara kualitatif. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu hanya benda kecil yang berputar terus-menerus. Bagaimana ini bisa terjadi ketika itu ada di dalam tubuhku? Aku belum mengopresnya ke tingkat seperti ini dan itu sudah mulai menyerap kekuatan jiwaku. Benar. Jadi, itu harus terus menyerap kekuatan jiwa. Corong kecil mulai berputar lebih cepat setelah mengkonsumsi kekuatan jiwa itu. Dan sekarang berputar dengan sangat cepat sehingga Wu Yuhao hampir tidak bisa melihat keadaannya. Lebih penting lagi, corong tidak lagi membutuhkan kekuatan spiritual Wu Yuhao untuk mengendalikan, setelah itu menyerap kekuatan jiwa dan energi asal sekitar. Apakah itu memperkuat dirinya sendiri? Sudahkah aku melakukannya? 15 menit telah berlalu sejak Wu Yuhao merilis benda ini dan semakin banyak fenomena aneh dan mistis mulai muncul di sekitarnya. Wu Yuhao berusaha untuk melampirkan kekuatan spiritualnya ke corong. Dia masih bisa melakukannya pada awalnya, tetapi sekarang kekuatan spiritualnya dilempar keluar dengan sangat cepat. Corong tersebut tampaknya telah menciptakan medan magnet yang aneh dengan rotasi kecepatan tinggi. Medan magnet ini sepertinya mempengaruhi ruang di sekitarnya. Itu dia. Ini seharusnya jika kecepatan rotasi meningkat ke tingkat tertentu dan jika corong itu sendiri menjadi cukup kuat, mungkin itu akan menjadi seperti kekuatan jiwa di dalam tubuh dewa binatang di Tian. Tetapi bagaimana aku menyimpan ini di dalam tubuhku sendiri? Jika aku tidak bisa menyimpannya, bukankah semuanya akan menjadi tidak berarti? Proses ini berlanjut selama sekitar 2 jam. Wu Yuhao masih belum menemukan tipuan setelah pemeriksaan dekat. Tapi setidaknya dia berhasil menyelesaikan eksperimennya. Mungkin eksperimen pengantar ini akan memberiku kejutan.
yang lebih tak terduga. Yang aku butuhkan sekarang adalah membuat lebih banyak pengamatan. Aku harus pergi keluar. Guo Yuhao keluar dari tendanya dan melirik ke suatu tempat tidak jauh darinya. Tenda milik Tang Wutong. Dia perlahan mengaktifkan kekuatan jiwa dan menggunakan imitasi. Dia segera menyembunyikan dirinya melalui imitasi dan menyelinap keluar dari camp. Camp Starlo tidak memiliki banyak alat jiwa pengintai dengan kemampuan dan niatnya. Ia dengan cepat berhasil keluar. Yu Hao bergegas setelah meninggalkan camp militer. Dia pergi lebih dari 10 km jauhnya dari camp sebelum melambat. Dia menemukan sebuah bukit kecil dan berjalan di belakangnya, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan jika ada orang di sekitarnya sebelum dia memulai eksperimennya lagi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.